Jeng Ratu Cengkeran Ramutu. Kembali lagi di podcast Jeng Ratu Cengkeran Ramutu. Gak semua hal bisa dilakuin, tapi semua hal bisa diobrolin. Nah, berjumpa lagi dengan saya Ademi Guna yang akan menemani teman-teman semuanya yang akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi di sini kita akan membahas seputar hal-hal di dunia kreatif, seputar hal-hal ekonomi, dan insya Allah akan merambah ke seputar dunia politik yang tentunya pembahasan tersebut akan kita bahas secara lugas sampai tuntas dan tentunya tidak berkualitas. Kenapa hiburnya telat? Oke, saya mau serius dulu. Iya, siap. Saya mau serius dulu. Iya. Sebentar. Tadi waktu kamu opening kok bibirmu ngejer. Kok bibirmu ngejer? Sudah lama nggak podcast Gary. Itu gara-gara Anda. Podcast Anda yang terakhir itu ngebuat kita rapat ini program diterus nopo lagi. Lihatlah podcast sama Gary, hancur semua asli. Oke, ini sebelum teman-teman yang di sini masuk frame, aku ingin serius dulu teman-teman semuanya. Bahwa tahun 2021 ini hampir menuju titik finishnya dalam beberapa hari. Namun hingga saat ini bangsa kita masih berkutat dalam urusan pandemi. Sebuah pandemi yang disebabkan oleh virus yang makin lama makin melunjak dalam bermutasi. Makin hari makin banyak orang yang mati dan nggak sedikit pula yang terdampak ekonomi. Namun di tengah cobaan yang tiada henti, ternyata masih banyak teman-teman yang memiliki rasa peduli yang kebetulan profesinya adalah seorang musisi. Untuk Biasa. bentar, tepuk tangannya habis ini saya present. Untuk itu, berhubung saya sudah menyebutkan seorang musisi, langsung saja arahkan kameranya ke teman-teman dari Forum Musisi Bojonegoro. Malu-maluin ya? Oke. Selamat malam kalian semua. Halo. Halo. Apa kabar Kak Vika? Baik. Apa kabar Mas Tatang? Dan apa kabar teman-teman semuanya? Yo, apa kabar ya? Ada menungsa Ini aduh. kita bikin perjanjian ya. Tolong ini pembahasannya FMB tentang kemanusiaan. Tolong kadar seriusnya ditambahin ya gitu. Ya, untuk itu berikan tepuk tangan sekali untuk Mas Gary dong teman-teman. Lagi-lagi Anda datang di podcast saya, selamat datang. Harus potong. Oh, potong rambut di mana? Rambut. Demi podcast ini niat Anda ya? Iya sih. Tapi sebentar. Ini tadi channelnya apa? Aku nggak ngerti. Akar kreatif. Akar kreatif. Langsung Anda ada HP ya, langsung di subscribe sekarang. Nah, Akar kreatif itu Apa? Atta Halilintar. Akar kreatif. Kira-kira berngomong Tapi ini termasuk podcast yang sok-sokan. Kok bisa? Sok-sokan lighting. Saya podcast 1 jam. Kerekamnya setengah jam. Saya kan sudah bilang toh. Kalian itu anak muda ini nggak usah sok-sokan. Pakai mic, pakai HP aja. Tapi kan masih mending. Kita tayangnya cuma setengah. Iya. Tapi jangan bilang yang Mas Tatang nggak tayang. Audionya, waduh, aku Mas Tatang aslinya sebenarnya saya sama Mas Tatang tuh sudah take, cuma nanti kita akan take lagi. Minta maaf Mas Tatang, soalnya kemarin audionya disabotase. Itu padahal yang podcast yang menit-menit terakhir itu sangat berkualitas. Tajam. Kalau Anda mau bawa siapkan dulu ya. Kayak saya gitu loh. Jadi saya minta maaf sekali lagi ke Mas Tatang, podcast kita belum bisa tayang karena pada saat itu audionya disabotase. Sama Gary waktu itu. Makanya nanti aku mohon untuk next time kita take lagi. Oke Mas Tatang? Jangan ada kemarahan di antara kita, oke? Mungkin dari
bertiga ini Mas Gary, Kak Vika dan Mas Tatang, sepertinya yang paling wise itu Mas Tatang. Nah, aku tanya dulu ke Mas Tatang. Ntar nanti ya. Oke, Mas Tatang. Mungkin Anda di sini ngomongnya sebagai keamanan lah. Entah itu bercanda atau tidak itu terserah Anda. Namun gini Mas Tatang, untuk FMB sendiri, itu kan singkatannya Forum Musisi Bojonegoro. Bisa dijelaskan nggak sih secara global FMB itu apa? Bisa dikenakan ke teman-teman semuanya pemirsa dari podcast Jeng Ratu. Jadi mungkin gini, kalau secara detailnya mungkin nanti sama Mas Giri. Karena penciptanya itu si Giri. Pencipta, founders Ya. itu Mas Ya. Gary. Ya, Mas Giri. Mungkin sepenangkapan Anda atau apa dengan bahasa Anda. Mungkin gini, sepengetahuan saya pandemi ini Oke. membuat mereka para musisi ini sebenarnya awalnya tidak bisa bekerja. Karena Iya, ngamen. karena event nggak boleh, ngamen juga nggak boleh. Pendapatan otomatis tidak ada. Ah. Dan Giri itu sudah sama saya, dia mau kendat. Lah kok nggak ada biarin? Info bunuh diri in the banana. Ya awalnya mulai gitu. Teman-teman sisa kita ini Gedang. apa ya? Bunuh diri in the Wes gak bisa bekerja Ah. kan? Tidak bisa kerja karena pandemi ini. Wes gak bisa ngamen. Akhirnya karena mereka ini sudah tidak bisa mendapatkan pemasukan, keluarlah ide untuk malah membantu sesama. Nah, oke lanjut. Nah, akhirnya terjadilah FMB ini. Nah, Tapi pertanyaannya kan gini, musisi tidak bisa bekerja, tapi malah membuat sebuah komunitas yang tujuannya itu untuk bersedekah. betul. Sedekah pakai apa? Ya apa sih caranya bersedekah kalau Ya, akhirnya teman-teman kita nggak punya uang ya? Ngamen deli-delian lah sini. Kami dilihat nih. Akhirnya kita ngamen deli-delian. Tolong YouTube ini itu ya di hide dari akunnya kepolisian ya, tolong di hide ya. Iya, deh. Ya intinya yo gak delik sih, cuma yo gak terlalu di floor teman-teman karena waktu itu juga gak boleh. Ya nggak boleh mengadakan kumpul, keramaian nggak lah. boleh keramaian lah. Di situ makanya tercipta ide awal itu sama Giri, Tony, teman-teman lain lah, yang setahu saya gitu. Intinya wes gak awak dewi gak bisa makan, kita nggak bisa makan, gimana kalau kita membuat donasi? Minum saja. Oh, keamanan. Maaf, minalaidin. Kita nggak usah digiring-giring. Mau bicara serius saya ini ya. Iya, Jadi, terus. dari situ istilahnya mereka ini membuat rencana untuk akhirnya malah menolong sesama dengan istilah apa ya, kemampuan mereka bermusik lah. Kita ngamen ke kafe-kafe, ngumpulin donasi, jaluk sedekah katakanlah di pengunjung kafe tersebut, dan akhirnya sudah berapa kali Ger? Sampai sekarang berapa? 14 penyerahan. Nah, Ih, 14 penyerahan. 14 penyerahan itu Masing-masing penyerahannya 2 juta. Itu sistemnya ya, masing-masing donasi 2 juta terus disalurkan 2 juta cuma disalurkan ada itu. beberapa penyerahan itu yang 1,5 karena Ya. sehari itu ada 2. Oh, Ada dua oke. penyerahan, jadi kita bagilah. Kita nggak bisa cuma soalnya kan juga melihat duit apa jenenge dananya yang terkumpul itu berapa ya. Beberapa kali emang ada yang sehari 2 kali ya. Iya. Ada beberapa kali 3-4 kali itu sehari itu langsung 2 lokasi. Jadi tidak bisa 2 juta, kita kasih 1,5 juta. Oh alah gitu. Jadi kan tadi disebutkan bahwa ngamen di kafe-kafe. Berarti kan gini, berarti kan masih banyak kafe yang buka walaupun gak ada live Iya, musiknya ya. iya. Berarti mengandalkan canceling dari kita main musik nih. Terus akhirnya pengunjung-pengunjung memberikan donasi dengan kita umpulungan gitu ya. Setelah kekumpul sebanyak 2 juta, Iya. itu langsung disalurkan. Langsung disalurkan. Oke. Nah, untuk ketemu sama yang berhak menerima tuh ya apa caranya? Nah, sebenarnya di sini saya kan awalnya tidak berguna sama sekali. Dia manusia tidak berguna ya. Iya. Gak berguna bener terus. Saya akhirnya ikut Giri nih. Ya, ikut ya sudah dengar kabar sih akhirnya. Kalau butuh bantuan istilahnya koordinasi lapangan dan lain sebagainya, saya membutuhkan misal teman-teman nggak bisa, saya bisa ngikut nih, maksudnya penyerahan donasi atau mungkin golek kafe atau mungkin nanti kita perlu kerjasama dengan Babinsa dan Polsek Polsek setempat. untuk penyerahan, karena kan kita juga ada tanggung jawab
kepada donatur bahwa ini loh, kita menyerahkan di desa ini dengan adik ini penyakit ini kan kita juga harus ada tanggung jawab seperti itu. Oh, jadi kita harus dokumentasi lah. Kita punya dokumentasi untuk itu. Jadi istilahnya beberapa tempat kita juga mengajak itu ya Polsek sama Babinsa sama Kodim ya. Oh berarti menghubungi pihak desa setempat untuk mencari informasi ini di desa ini siapa aja sih yang berhak menerima bantuan dan apa bisa kita bantu gitu ya. Dan tadi Mas Tatang menyatakan bahwa saya di sini sebetulnya tidak berguna. Aduh sayang sekali Mas Tatang. Saya mengharapkannya ke Anda loh. Karena kalau saya tanya ke dua orang ini, biar kabeh. Ayo Mas Tatang, tolong Anda tolong. Saya enggak enak terkesan itu saya, makanya saya tak berusaha. Enggak apa, macam sebetulnya kan ya saya tahu FMB itu adalah komunitas bentukan bersama. Ya. Namun tolong ketika podcast ini dihadirkan orang 2 gila ini, saya gimana pusing kau bantu saya Mas Tatang dulu. Tenang ya, bantu ya. Oke. Mungkin si Giri nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Intinya saya di sini istilah ingin membantu aja lah. Istilahnya lobby kemana atau mencari sasaran dan lain sebagainya. Oke saya. Nanti sing masalah duit kan mereka ini. Ngamen nyanyi dan lain sebagainya. Nanti pencari kafe, oke lah saya melobi seperti itu. Oh iya. Oke, berarti bisa saya simpulkan ini. Tapi bener loh Mas Tatang, Anda tuh sering terlihat di acara-acaranya FMB. Beda dengan Mbak Vika. Oh iya bener, Mbak Vika tuh untuk podcast ini aja. Kita harus mundur 2 minggu untuk menyesuaikan waktu dia. Saya kan bilang teman-teman kita itu sibuk semua, kecuali saya. Bukan maksudnya oke lah teman-teman yang lain sibuk, tapi kalau Mbak Vika ini aku rasa sok cakep dia tuh. Itu kemarin itu kita udah buat janji kan? Iya udah. Ternyata dia tuh sedang lagi perawatan Skin booster. Skin booster itu. Jadi raine dicoblos-coblos kayak Giri ini kan elek tuh dirasakan kayak aspal lagi pada coblosin ben open. Beda kamu sama aku. Pori-pori harus mulus, aku tidak bergelombang ya di sana ya. Mohon maaf ya. Oke, untuk Mbak Vika kan podcast kita sebetulnya mundur 2 minggu tuh karena Anda. Menurut Anda. Serius. Kita kan sebetulnya setelah podcast sama Anda, besoknya langsung podcast sama FMB. Cuma Anda pengennya ada Mbak Vika. Saya juga pengennya ada yang seger lah di podcast ini lah. Kira-kira oke lah. Mbak Vika ini adalah seorang kontraktor, saya baru tahu. Terus selama 2 minggu terus kita podcast mundur itu ngapain aja nih? Di kantor, Mas. Di kantor. Rumahnya kan dikontrakkan. Kontrakkan di kantor. Kan maksudnya forum musisi Bojonegoro yang di hadapan saya ini adalah seorang anggota keamanan. Terus di depan saya persis ini kontraktor. Dan musisinya kan dengan Anda. Sebetulnya ini forum apa? Anda salah. Saya ini juga musisi. Jelaskan. Saya megang apa selama ini waktu kita konser? TikTok. Kenapa manusia gak berguna sih? Larian, cupu. Sebenarnya. Musisi. Ini mereka berdua ini mau bikin duo duo host. Duo host ya. Iya gitu. Kamu. Kan ada Vindes. Vintang. Bintang, oke. Sarap banget aku nek duitnya dia mikir sih. Hai, deh. Iya. Kamu sebagai apa kira-kira mama ini? Kita deh. Iya kan, Pak? Jawabanmu? Oke. Oke. Mungkin Mas Tatang MC ceblok-ceblokannya ngomong ya luar biasa sekali. Kan bagaimana hari ini produk kita? Jawabanmu? Oke, baik. Terus gunanya dia apa? Dia berapa persen? Iya, 70. Kalian jangan ngurusin manajemen sendiri. Ini podcast lo. Hargai saya. Masa 70-30 kira-kira berapa sih maksudnya dia ini? Masa itu dulu kan? Bagian kepain tapi kamu bagian tapi Oh, akan tolong dikondisikan ini. Sepertinya ini podcast bukan kami tapi cenderung kesurupan ya teman-teman. Oke, Mbak Vika mungkin bisa dikenalkan ke teman-teman bahwasannya kan tadi dikenakan kontraktor, terus ini MC. Apakah FMB ini isinya bukan cuma musisi gitu?
Bukan sih, FMB bener-bener yang saya lihat teman-teman musisi, forum terbuka sebenarnya, siapapun boleh, ya kan. Cuma memang lebih banyak terkumpul memang teman-teman musisi. Oh, oke, gitu. Salah satunya saya juga musisi, saya megang kabel. Oh, megang kabel ya. Kamu megang kabel nggak? Ya, saya megang kabel tapi yang nggak ada kulitnya. Nah, kayak gitu. Makanya itu diwalain ya. Ya kan, jadi kan ya termasuk musisi kan megang. Yang penting kan megang, yoi men. Oke. Kalau masih ke Mbak Iya, Vika iya. ini, Iya, seorang iya. kontraktor yang mempunyai kepedulian dalam Jangan kontraktor DMC aja di sini, soalnya saya kok masuk ke FMB karena itu anu lah MC. Udah cocok kan ya. Udah model kayaknya cocok ya ternyata ada di MC ya. Wes dia model dong. Saya kan dari Lamis nasi enak dukun. Yang butuh MC loh ya. Jangan Andreas saya. Kak Vika, saya itu diundang di podcast saya ya. Iya. Diajak di podcast ini supaya lebih laku dari Anda. Karena sudah dunia vokal itu diambil alih Raka, ya kan? Dunia MC diambil Anda sama Mas Puput dan Mas Pandu, Mas Pandu. Mas Semi. Ya saya gimana gitu. Kamu kan sudah tahu toh ini. Kenapa ya? Kamu tuh nggak pernah mabok. Oh, berarti dia pernah? Enggak. Lanjut. Sebagai MC berarti profesinya. Iya. Berarti bisa dibilang profesinya tuh di dunia kreatif. Iya dong. Apakah semua profesi yang ada di FMB ini seputar dunia kreatif? Bisa sih pemain bokep kayak dia. Oh, pemain bokep itu kan dunia kreatif. Maksudnya pertanyaanku tadi belum Pemain ada. bokep. Bokep itu art loh. Masa? Art. Coba jelasin. Jadi kan bentuknya kan gini tuh. Oke, daripada kita berlama-lama kita sambut Dokter Boyko. Bodrek kok wes kepo ini. Lanjut. Gimana menurut Anda FMB? Loh, tak kali balik ya. Lanjut aja. Enggak, pertanyaan saya tadi belum dijawab. Ya, Adakah oke. profesi unik yang Squirting itu kadang ada. D minor. fokus Gary, fokus. Jadi begini Mbak Vika, untuk yang squirty B minor itu gara-gara anda. Enggak, pertanyaan saya tadi belum dijawab. Adakah profesi unik yang ada di FMB? Handjob itu ada yang paradiddle. Iya dong. Ada yang double step. Aduh, ya aku udah bilang kan. Yang udah dia Sebagai pemain bokep. Setiap kali ketemu saya pembahasannya itu. berarti bisa di Karena dia itu wajahnya kayak itu loh. enggak. Ada. Oh iya, minal aidin. Lanjut. Mbak Vika itu cantik dia, wajahnya itu kayak ya encik-encik mangga dua lah. Encik-encik mangga dua lah. Makanya tadi pertanyaannya tuh ketika mengarah ke Mbak Vika bukan tanya soal FMB, tapi tanya charger iPhone. Kayak sales ya. Kayak sales. Terus seksi Siti itu kalau sales rokok. Tapi tetap encik-encik. Enci. Oke. Jaf ya. Bukan, dia tuh lebih ke seksi model asal Kamboja. Asia Tenggara lah pokoknya lah. Di Kamboja, Vietnam, Thailand, saya jajane sing endi aku mode. Vietcong. Tawanan perang. Lebih paham banget ya alure. Oke, kita kembali ke Mas Tatang. Oh, coba balik mana? Bosan ngantuk aku udah Bosan bisa. ngantuk ya. Oke, saya izinkan saya untuk pertanyaan selanjutnya dong. Iya. Kan. FMB tadi sudah berada di penyaluran ke-14. Betul. Rutin kan setiap minggu atau Enggak. Jadi kita kalau mau kayak gitu kita koordinasi sama teman-teman, kita mau galang dana nih. Nah, itu setelah terkumpul, kapan nih teman-teman bisa untuk menyalurkan. Jadi kita kayak koordinasi, ini serius kan? Serius. Serius kan? Koordinasi untuk menyerahan seperti itu. Tapi kita sudah punya nih sebelumnya, sebelum kita mau
donasi, maksudnya buka donasi itu kita udah tahu mana yang mau akan kita berikan sumbangan itu. Oh, sudah ngerti Sudah. targetnya ya. Targetnya, terus habis itu kita floor dulu ke teman-teman semuanya, ini kita mau donasi ke si A, sakit segini, kita bantunya gini, dan itu pendapatannya selain kita waktu itu tuh ada sosmed ya, lebih banyak ke sosmed. Maksudnya gini, bukan datang. Jadi yang nyumbang itu nggak datang, tapi mereka lihat online. Oh, alah. Jadi sumbangan Nyumbangnya tuh paling banyak itu online. Jadi Online ya? aku gini live Instagram, teman-teman yang lainnya apa, jadi langsung kayak Oh, gitu. Mbak Vika live Instagram. Hey guys, aku ada acara donasi. Untuk itu aku open BO. Iya. Oke guys, open BO. Silakan tata eksekusi. Nanti gini waduh. Hai Bang. Udah jam 12 aja nih Bang. Bigo. Bigo kan? Kamu tuh banget sih kan? Aku diceritain Tata. Mbak, beloan Bigo. Itu apa namanya kalau misalnya FMB itu mainnya Bigo ya kan? Aku lu gak tega, Pak. Ono wong kena penyakit jantung apa mbok sumbang gawe supercar kan kayak sampai Dream Castle. Sama nyesal Bigo juga. Oh iya. Oh iya. Private juga. Private sih private. Bisa kelihatan penting namanya. Nah, 3 detik. 3 detik. Ngerti? Aku nggak ngerti. Ngajar ada. Ya. Enggak kemon. Gak kemon. Gak kemon. Mbak Vika tuh gak ngerti supercar apa itu eksklusif member karena Mbak Vika itu ya hostnya. Kau tahu? Lah kan saya keluarga. Kayak acara TV zaman dulu yang malam-malam itu loh. Oh anu sing kirim SMS buat kita dong. Ngasih kamu. Aduh, Bang. Kalau kamu kirim SMS aku buka baju. Gini ya. Kamu sih banget ya kayaknya. Oke, berat banget nih. Serius lagi. Oke, berarti lebih banyak sumbangan di online. Apakah itu yang menyebabkan teman-teman FMB ini untuk di akhir-akhir ini sudah jarang bikin konser lagi? Enggak. Asli karena boleh event jadi semua ngamen. Karena udah mulai Sibuk kita sibuk. Cuma donasi tetap terbuka terus. Jadi nanti kayak kemarin kan nggak ada, udah ada donasi ya. Kamu kemarin tadi jadi nggak? Yang terakhir itu Iya, penyerahan kan, langsung penyerahan. Yang penyerahan terakhir bulan apa? Bulan kemarin. Bulan kemarin kan? Barusan bulan Barusan, kemarin ya? Oke. November. Di bulan November, terus itu berarti setauku November nggak ada kegiatan deh FMB deh. Ya sudah Berarti punya itu dana. sekali ada Oh, dana ada di bulan. Semilin. Oh iya betul. sekali Aku nggak ikut. disemilin. Sekali di Oh, iya. Semilin. Iya aku nggak ikut Tapi dananya sudah mencukupi untuk berdonasi. Berarti setiap kali mencukupi langsung diserahkan ya, Iya. sebanyak 2 juta itu ya. Yes. Oke, nah untuk pengumpulan dananya sendiri, itu apakah yang menyumbang itu dari musisi sendiri atau dari link para musisi, misalnya teman-teman kontraktor Anda atau Jangan para dibahas tato- kontraktor lagi. Oh, iya, iya. Lagi dibahas. atau para tato-tato yang sering booking Enggak dulu, ya. kan gitu. Itu bisa jadi dong. Om yang booking saya. Beruntung yang booking saya. Maksudnya booking MC. Booking MC. Jangan pikiran gini ya kan. Kamu tante-tante maksudnya booking ngeband gitu ya kan. Iya kan? saya masih diblokir sama istri saya. Masa ya? Kok urun guyu ya ngomong toh. Lanjut. Terlalu rame. Waktu itu penyerahan Santai kok iling ya? Santai kok iling ya? penyerahan terakhir itu kan di bulan November ya. Iya. Itu kalau boleh tahu nih bisa di-share ke teman-teman bahwasannya siapa, bukan namanya ya, tapi kebutuhannya dia itu apa dan kita tuh membantunya dalam bentuk apa gitu. Uang. Langsung Ya, uang tunai. Langsung uang tunai. Tunai. Dengan maksudnya kan pasti ada alasannya nih teman-teman FMB untuk membantu orang tersebut ya. kan? Waktu itu alasannya kenapa? Yang terakhir nih. Iya, terakhir. Terakhir sakit apa? Sakit apa, Tang? Apa tang? Cacat dia. Apa lumpuh? Biasanya kebanyakan kayak yang udah cacat dari lahir atau waktu kecil ada yang panas akhirnya lumpuh lah kayak gitu. Nah, kenapa kita kasih tunai? Karena terkadang kita kan nggak tahu nih ya orang tersebut atau dari orang tuanya atau itu kebutuhannya apa aja, kita kan takutnya kan sudut awam, pandang. awam ya. Sudut pandangnya kita kan berbeda. Bisa jadi kalau uang tunai kan untuk kebutuhan ya wes macam-macam, dari periksa kek, dari kebutuhan baju kek, makan dan sebagainya. Jadi itu
ikhlasnya kita untuk membantu kayak Oke, gitu. berarti penyerahan bantuannya itu di wilayah Bojonegoro ya? Iya, Bojonegoro. Selama ini masih area Bojonegoro. Konsernya masih area Bojonegoro. Iya dong, kita lebih terdekat dulu. Karena yang terdekat aja masih banyak yang membutuhkan, Mas. Betul. Kayak gitu. Ini serius, aku serius loh. Iya. Serius loh, serius. Saya kan Serius, Dek. Aku serius. Lanjut. itu kan saya intonasi sudah rendah. Oh, iya, serius dong. Anda aja yang kesurupan Vika. Assalamualaikum. Ibu Boma. Wis tak mau bayar. Nek turu dah. Sudah. Aku berikan aku Nah, yang terakhir ini kebutuhan dia sakitnya lumpuh waktu itu. Lumpuh kenapa? Maksudnya kecelakaan kah atau stroke? Terus terang aku memang nggak ikut. Yang ikut siapa? Dia. Oh, nggak nanya Anda berarti. Anda. Berdua, yang terakhir. Iya. Lumpuh Kang ya? lumpuh dari lahir. Kebanyakan kayak gitu sih. Dari Penyakit dari lahir ya. Iya. Ada yang lumpuh itu kenapa? Kena stroke berarti bukan? Iya. Ya cacat bawaan. Cacat bawaan. Mungkin bisa waktu kecilnya step gitu. Step itu kan kebanyakan gitu. Akhirnya lumpuh. Penanganan dari orang tua biasanya ada sih waktu kita di Ngasem ya. Ya, Gitu. yang gimana tuh? Jadi Itu ya. ikut ya, ini aku cerita yang ikut ya. Kasihan banget. Jadi aduh aku udah ileng ya. Dia nggak bisa apa-apa, kasihan banget. Jadi sebenarnya dia normal. Karena sakit panas, kebiasaan orang mungkin di sana itu kan pelosok ya. Ya. Tadi dokter mungkin malam nih. Akses kesehatan jarang. Pas larinya ke bidan nih katakanlah. Ke bidan. Pasti dikasih nggak nyalakan bidan sih, maksudnya dikasih obat seperlunya itu dan itu semakin tinggi gitu loh. Panasnya tinggi, dibawalah ke rumah sakit dan sebagainya. Memang terus ya menurutku telat penanganan sih kalau aku lihat ya. Waktu itu menurut saya gitu, cuma saya nggak berani, saya bukan dokter. Nggak berani Menurut ngejudge saya lah. menurutku salah penanganan karena mungkin orang pikir sakit biasa, Budreksin atau bagaimana. Iya. Ya itu ya mungkin sebut merek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak Mungkin apa-apa. gitu. Benar sih, karena anak kecil nggak harus dikit-dikit antibiotik dan sebagainya. Cuma dia seharusnya kalau dalam 3 hari dikasih obat itu nggak mereda, harusnya segera. Itu biasanya kebanyakan diperlama dan membiasakan diri yang nggak apa-apa lah, mungkin besoknya ini. Padahal kan pasti ada infeksi. Udah habis itu cacat. Tapi usia berapa itu yang? Itu cacat umur kalau nggak salah 2 kalau nggak 3 tahun. Pokoknya kecil ya. Masih balita berarti ya? Iya, tapi sekarang udah dewasa Ngasem. Sekarang udah dewasa dari 8. Kejadian yang Iya. Anda duga salah penanganan itu pada saat dia balita. Tapi Iya. sekarang dia sudah udah besar, udah dewasa. dan lumpuh ya. Lumpuh gak bisa apa-apa jadi dia yang kayak gini. Jadi kita kalau nggak salah waktu itu kita ngasih uang dan ada kursi roda. Kursi rodanya dari Donatur. 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 Cewek atau cowok itu si penderitanya? Cewek. Cewek ya. Bapaknya udah nggak ada, ya. Jadi waktu kesana mamahnya, ibunya cerita kalau suaminya juga udah nggak ada, kesetrum. Jadi aku kesana itu nge-host kan, aku disuruh anak-anak yang jadi kayak yang blank. Aku mau ngomong opo, ini anak yatim men, ya itu. Terus aku bayang mamanya itu nggak mungkin bisa kerja karena posisinya merawat. Itu terus kayak gitu, ya bayangin gak isok Dan bayang ibunya itu pelaku seni juga. Ibunya itu ternyata punya usut setelah penyerahan itu. Aku nonton Facebooknya, ternyata dia tuh pemain hadroh gitu loh. Pemain apa sih? Oh, Kosida. Kosida. Slipknot gitu loh. Saya tidak bercanda loh guys, Aku tengah ada Ini serius loh. saya bahas ini ger. Berduka. Setidaknya tuh ibunya main hadroh tuh dipukul pakai tangan. Karena itu dipukul pakai kepala waktu itu ya. Jangkrik. Dan lagi pula aku tidak dari yang diceritakan Mbak Vika ini, aku tidak menyalahkan orang tuanya karena Iya. mending kalau panas dikasih putrek. Lo Gary zaman dulu panas dikasih tembakau gorila. Jadi begini ya. Jadi begini loh. Padahal dikasih cimeng. Iya, konslet. Benar. Makanya dia kan nggak heran kalau misalnya SMA-nya kan nggak lulus dia. Itu pas kelas 3 dia sekolah dia. SD. SD lulus ya. Lulus. Aku pinter, aku jadi kebot ya. SMP aku. Oh SMP ya. Berarti memang dia waktu itu kelas 2 SMP-nya masih sekolah, kelas 3 SMP-nya waktu itu ujian di Polres ya. Kira-kira betul-betul larangmu apa sih? Apa? PLKB tuh. Aku tuh
ngomong sih. Pinter ya. Dijawab. Saya nganggo pemutih lebih Iya. Enggak. Apa kabeh sing nganggo pemutih apa? Enggak, wang. Ya Mas Gary itu apa dulu obat-obatan terlarangnya itu dia minum bodrek. Iya, bodrek. Tapi rong Kasih bareng. sprite. Sprite rong bareng. Ya. Ya, makanya kan waktu FMB penyerahan itu kok diserahkan ke teman-teman yang di pelosok, serahkan ke Mas Gary lah. Dia yang lebih membutuhkan dia. Lebih membutuhkan. Dia kan lebih membutuhkan ya. Pokoknya terakhir serahkan Gary aja. Silakan aja. Iya lupa. Iya. Ada gila. Oke, terus kan aku lihat teman-teman FMB ini kan apa ya, ceria lah, maksudnya kita ketawa-tawa gini dan sebagainya. Kamu nggak pengen tanya sejarahnya toh? Entar dulu kan, ada entertainment berapa tahun? Ini dulu. Oh iya. Biar kamu kelihatan bodoh. Kan ini kita semua kan apa ceria lah dari tadi ketawa-tawa Iya. gitu kan. Serius, Sempat serius. berubah kepribadian nggak ketika nganterin bantuan ke teman-teman yang membutuhkan? Sangat sih. Yes. Aku sangat Selalu. Yang paling berbeda itu mungkin bisa diceritakan dari semuanya, wis Mas Tatang kah, Mbak Vika atau Mas Gary? Kamu waktu mana? Mungkin Mbak Vika dulu. Aku Sis. ngasem, nangis aku, nangis. Gimana? Jadi nangis semuanya, Miss. Ya itu yang tadi, yang hadroh tadi yang dibentuk Yang Jadi itu pertama tadi. bercanda-canda nih. Ya di mobil kan kalian Wah kan? Lah kok kono ya? Mobil kok. Mobil. Jadi waktu mau nganter donasi kan izin polsek kan. izin polsek. Itu kan ada tiang bendera kan. Tiang bendera. Mobilnya dia baru itu, baru sebulan. Baru sebulan. Baru ono. Baru berapa minggu? Nabrak dong. Tiang bendera polsek. Itu ada kontennya di ngopek. Calonnya pinter. Nah, tolong yang ngopet tadi disensor teman-teman. Tolong podcast ini gak main-main kalau ada ngomong. Lanjut. Ya udah. Itu jadi awal kita bercanda-canda bla 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 bla. Yang nyetir ada temen lah, ya kan? Saking semangatnya nih, ya kan? Tinggal bendera Ngasem, siapakah yang berani merubuhkan mobilnya Pika Wijaya? Prek, disenggol siti, prek. Itu bukan berani, lebih ke goblok sebenarnya. Tapi bukan aku ya yang nyetir ya. Oh, siapa? Ada. Ada lah. Ari Lasso. Ari Lasso. Ari Lasso. Sebut saja Dan- Didi. Dia tuh ngerti. Jadi mobil dong. Oke, lanjut setelah nabrak yang bendera terus. Ya udah kita turun. Pak ngapunten. Pak ngapunten. Anu. Ya jame cowok ae. Piro urunane kae yo. Aku nangis pokoknya ya apa mobil kurang lagi anyar ya. Ngijolit yang bendera ini mobilnya. Ya tiang bendera dulu lah. Oh, tiang bendera, ngijolit yang bendera nih. Ya aku takutnya nanti bos lagi ya tersinggung rek. Ini bendera di jangkrik. Ya kan siapa tahu bendera yang dikibarkan bendera Ekuador kan siapa tahu. Siapa tahu dong. Aku ya heran kok saya. Jadi setelah penyerahan balik ke polsek buat benerin apa? Tiang bendera. Bener. Ngelepo sih tadi. Ngelepo. Ngecor. Enggak, maksudnya kan pertanyaan saya tadi kan apa namanya ketika Anda mau perjalanan penyerahan, pasti kan kalian bercanda-canda, Yes, bikin iya vlog. banget, betul. Terus momen yang paling ngaget dalam artian kepribadian kalian setelah kalian itu kepribadiannya mungkin ya rebel lah ya, apa cuawaan lah jalan terus mendadak jadi apa namanya mendadak jadi nggak bisa berkata-kata itu terenyuh tuh pas momen masuk pintu rumah atau pas Bukan. gimana yang di Ngasem mungkin coba itu yang pengen tahu coba diceritain. Sama serius ya nih ya, serius Ger. Ya, serius. Oke. Jadi Pik serius. ya serius aja. Jadi nggak serius terusan. Ya jadi awal kita bercanda. Masuk masih nggak ini sih masih. Wah Tatang masih keluar sana. Udah, oke kita buat vlog fix. Oke dia ngesut aku. Akhirnya aku memulai lah ngobrol sama mamanya. Ibu gimana? Adiknya di mana? Digendong lah. Ya kan? Selempeng gini nggak bisa apa-apa. Terus cerita menangis. Mamanya menangis karena suaminya satu-satunya yang tulang punggungnya meninggal baru seminggu. Aku seminggu. Pokoknya lagi kesetrum.
Aku bayanganku ngene dong. Hancur wis koyo ngene omahe lo iki lemah ngene boh raro sumpah tambah aku tau sumpah perkara mobilku tabrak ya Allah. Terus sumpah kok ngijoline tiange piye sak mobilku jek sumpah kae itu wis kita mlakukan waktu bisa nggih waduh. Pringsilanku sampai kok Sumpah iya. Jalan kaki. Dan aku sampe gremeng. Kan gak ngomong. Ngono babisane gak ngomong ya nek iki melebet dari sepit. Ngono babisane ngomong. Jek iso mbak terus. Padahal dengan samene. Lah mobil samene cowok. Lah terus Pak. Piye maksud tambah ngomong-ngomong ya lho. belanya cowok ini mobilnya Sak gede gede. bisa mbak Mbak bisa. Bisa aja nih. Seneni. Lanjut. Nah, pisu-pisu itu murung saya masuk, ya wes tadi aku memulai anak-anak diem semua, ibu awalnya menceritakan lah, jadi ini bla bla bla. Ya sudah, mulai itu anaknya diem kelap-kelap kayak gitu, lihat ceritanya tuh, ya situ kita langsung hening sejenak, bener-bener hening teman-teman. Oke, aku nangis. Jadi kayaknya juga aku kan malu dengan kerokan Ada nangis. Enggak, tapi dia enggak nangis, ngelocok. Oh, aku lihat sendiri karena aku di sampingku. karena inget anakku dam Gimana? Maksudnya kok jadi Serius. aku lek sing Tentang- terenyuh iku malah sing neng ditang sing kene trucuk sing kecil. Jadi anak-anak bawa uang cuma 2 juta karena untuk satu penyerahan. lanjut penyerahan kan. Ternyata di situ warga setempat, Mas, neng kono lo enak sing luwih parah. Untung merungil kuwi nggo duit. Iki enek kowe nggo duit gak ngil. Anu kok diijoli caca. Karena ambil di ATM-nya itu memang 2 juta untuk diserahkan. Untung Mbak Merungil itu bawa tunai ya. Bawa tunai. ATM kan jauh kan pasti. Enggak ada di situ tuh. Terus bawa 1 juta akhirnya dibagi 2, 1,5 ya tang biyen iku ya. 1,5. Iku masih kecil dan mirip anakku. Wajahnya loh, masih kecil terus gendul loh. Aku enggak ikut itu. Apa sih? Iya, oke. Apa sih? Aku Penyakit apa tuh? sebetulnya gini, kan aku nggak pernah ikut penyerahan, cuman kan video penyerahannya selalu dikirim di grup ya kan. Aku tuh yang sampai nggak bisa berkata-kata tuh ternyata yang Cucuk itu. sama kayak Anda. Apa tuh penyakit Aku sendiri? lupa nama penyakitnya, cuman yang jelas begini teman-teman, bahwasannya Hidrokoko atau apa tuh? bukan. Pokoknya ciri-cirinya itu hidrosefalus betul, Hidrokoko men gondok ngombean. Kalau teman-teman pernah lihat penyakit hidrosefalus itu adalah penyakit yang ciri-cirinya adalah kepalanya tuh ukurannya besar, gitu, jadi besar. Dan ternyata setelah saya lihat di YouTube dan sebagainya, efeknya ke anaknya itu tidur pun sakit, jadi nyeri, tidur pun nyeri. Dan nggak ada solusi lain, tengkurap pun nyeri, miring pun nyeri. Dan itu gini loh, itu sudah mengganggu, penyakit itu sudah mengganggu si anak kecil itu, berarti sepanjang detik hidupnya ya kan. Iya. Pahala. Berarti Ingat anak Anda berarti ya. iya, aku ingat anakku karena mirip banget. Perawakannya mirip berarti. Perawakannya mirip. Begitu masuk kamar, keluar sih aku. Kita aja yang tidur ya dalam kondisi yang sumuan aja, Iya. kita kan ngeluh kan. Gimana dia sakit loh. Kepala sakit, asli sakit. Sakit, iya. Nyeri seperti itu, nyeri dan apa yang namanya ya. Kan kalau kita istirahat itu kan tumpuannya kan ada di kepala ya, yang paling di intinya paling butuh istirahat di kepala. Dia tuh bisa dibilang Dia itu nggak bisa istirahat berarti ya. Gak bisa istirahat, bisa sih, tapi bantalnya tuh di leher, jadi kepalanya tuh ngambang gitu loh. Ya gitu. Dan risikonya ya lehernya itu pegel pastilah sepanjang detik hidupnya. Dan berubahkah tabiat kalian yang bercanda-bercanda ini ketika menyerahkan donasi itu? Kalau aku lebih tahu artinya bersyukur sih. Karena kita ini hidup ini sebenarnya kan sangat dipermudah sebenarnya. Iya. Banyak hal-hal Yang harus disyukuri. Yang harus disyukuri, tapi kita lupa mungkin. Iya. Di saat kayak gitu akhirnya langsung ya Allah, astagfirullah. Kayak yang ternyata yang paling berarti itu Bener. sehat. Betul. Jadi kalau kita ngomong waktu kita nggak punya uang karena nggak ngamen, nggak bisa job, Betul. alhamdulillah masih bisa nafas.
lihat kayak gitu. Jadi lebih kayak kita melatih Orang- rasa syukur Rasa kita syukur. lebih. Sebenarnya kayak donasi kayak gitu. Serius anak-anak juga itu mesti pulang. Ya Allah, saatnya ya gini. Terus gak apa-apa, awake gak ada duit ya. Sementing sehat-sehat men, sehat. Itu serius kita pasti kayak gitu. Ya Allah, kayak gitu. Orang di dunia ini sebenarnya mampir apa sih? mampir ngombe lah. Bukan. Gak enak. Mampir kedep sambil Iya. mbek ambekan. Nah, jeneng ngono ya filosofi Iya. ada. Masalah Iya. mangan kuwi gampang. Yang penting kedep mbek ambekan sik. Penting iso kedep ya Kowe bekan. jajal mangan gak kedep kuwi. Makan kan. Tapi masuk akal loh, Pak. Masuk akal. Iya, bener. Wah, ya mata perih ya. Iya benar kedep. Filosofinya yang paling mendasar itu kan orang hidup di dunia itu yang penting ambekan mbek kedep. Kedep ngono. Ambekan kedep. Nek Masalah- ambekan langsung mati. Bener. Tapi kok pada saat Masalah mangan, ngising, kata bengewi gampang. gampang. Penting ambekan mbek kedep. Tapi saya nggak setuju loh. Apa uripku mampir kedep nggak setuju loh. Saya tuh pernah ketemu Mbak Vika gitu kan. Ada pada tuh saya kedepi. Ya. Beda, beda. Oh betul. Tapi kan kedep Pak. Keringingen. Keringingan. Asam urat. Mas Giri, asam urat Mas Atang silakan kasih bantuan uangnya. Ya kalau kita detail lah dari ceritanya Mbak Vika tadi ya. Iya. Mobilnya nabrak tiang bendera, mobil lagi saulan. Terus tidak lama kemudian, beberapa menit kemudian, Mbak Vika dan teman-teman dihadapkan dengan situasi seseorang yang hidupnya itu nggak mudah lah, nggak lagi mudah. Itu aku yakin Vika pas mobilnya tabrakan di bendera sedongkol-dongkolnya apa Vika, maksudnya segedung dancuk motor mangan tuh asu. Nggak. Setelah itu dia lihat Kondisi seseorang yang kondisi tidak seseorang semudah kita. semudah kita pasti dia akan mengikhlaskan itu. Anda lupa pada saat itu mobil Anda nabrak tiang bendera. Iya, sumpah lupa. Lupa. Tapi polseknya nggak lupa. Kalau harus dicuri tiang bendera. Harusnya polseknya lupa kok. Nggak bisa harus lupa kok. Oh iso ya. Iya. Kok aku jadi celok ya kene? Dandani akhirnya kene omongan dandani nguruni. Yang merasa salah lawan lagi. Putih yang meneng ae apa-apa ditabrak. Mas Ari Lasso bangetan lagi. Mau tiang gedine kok ngono kok tabrak ya. Diunduri bangetan. Jangan kalau Mas Diding itu jangan Anda bebani ngijoli tiang bendera. Dia sudah terbebani dengan raya. Terbebani dengan raya deh. Jangan. Dia nggak mudeng. Paham? Ngerti Mbak Vika bene Mas Diding jenenge raya. Sebenarnya juga ngerti dia yang selalu promosi ke aku. Kamu ngerti nggak? Ayo dong, like dong, dia promosi terus ke aku. Sounding dong. Ayo dong, masukkan Insta Story dong. Dia kan tapi nggak paham. Oh, posisi ben apa toko gak terkenal. Sorry nih. Tapi kan grupis. Enggak lah dia dong. Kamu pasti tahu. Tahu. Zaman aku sekolah aku tahu banget deh dia Raya. Perasaan raya itu 2005 deh. Maksud saya waktu itu memang saya agak pinter sih ya, walaupun aku masih kecil kayak tapi ya cerdas banget ya. Wah, dulu itu kan baru tahu yang rekaman ya kan. Raya, sok-sokan ngapis banget itu di dia itu sok-sokan ganteng banget. Dia bilang ke aku sih, aku ganteng kok dia banyak yang ngefans. Gak percaya dia, aku gak percaya. Oke. Setelah tadi kan cerita tentang penyerahan donasi dan sebagainya, aku jadi tertarik untuk nanyain apa yang Anda tanyakan tadi. Ini pertanyaan sudah saya siapkan ya. Bahwasanya kan tadi Mas Tatang sudah menjelaskan kalau FMB ini adalah kumpulan orang-orang yang musisi yang dulunya itu nggak ada kesibukan karena nggak ada job. Iya. Tolong bisa dijelaskan sejarah detailnya, dijelaskan ke teman-teman biar tahu. Gitu. Cek. Jangan mati lagi ya. Jangan mati lagi ya. Tolong audionya dicek ya. Dicek ya. Maksudnya dicek kalau bunyi matiin aja. Keman. Kenapa bayarannya gak guyus aku tak ya kan gitu. Kamu yang minder dengan Anda. Minder dengan Anda. Kalau gak ada Anda ketawanya kenceng mereka. Jangan Vika. Terus. Tolong Pak Kapolres Vika ini. Cek tolong. Dicekurin. Tolong dicekurin dan saya aja yang ngecek ya. Lanjut. Ya memang kayak gitu sebenarnya ya kan. Jadi Udah juga sih tak. Belum. Oke.
Angel. Angel Pika. Gimana itu? Sejarah detail FMB. Jadi dulu itu tahun berapa ya? Itu PSBB Dam. PSBB. Belum PPKM lah ya. Belum, masih 2020? Ya, betul. 2000 awal Covid pokoknya. Ya, awal 2020 ya. Itu ada mulai ada peraturan pembatasan kerumunan lah, mungkin kaget, mungkin anak-anak itu kaget. Ya kaget karena kan setiap kerumunan dibubarkan. Bahkan laron yang berkerumun dibubarkan. Iya. Aduh, saya. Aja guyon saya. Terus kita bikin grup WhatsApp itu. Grup WhatsApp. Cuman beberapa orang forum marah-marah Bojonegoro. Asine ngono. Oke. Nah, menarik kan forum marah-marah ini. Anggotanya siapa aja? Aku, Anda, Tony, ya dia sering marah-marah di Facebook sih. Raka, Wagiman, Elin, Mbak Nur Ainis, akeh. Tapi cuman beberapa aja. Berarti para senior musik dong. Iya. Senior ngamen dong. Senior ngamen. Ya memang senior ngamen arogansinya tinggi ya. Enggak, itu kalau menurut saya itu hanya ekspresi aja sih. Jadi wajar, sangat wajar bahwa yang awalnya boleh ngamen tiba-tiba ada penyakit yang tidak boleh ngamen. Kan kaget kan. Jadi itu ekspresi kita aja, terus marah-marah, rame. Kok ini sih pemerintahan, kok ini sih anu. Pemerintahan kabupaten mana yang Anda maksud itu? Republik Indonesia yang tercinta ini. Oke. Yang lagi lucu-lucunya. Nah itu. Jadi saya mewajarkan karena itu hanya mungkin hanya ekspresi mereka. Mengatasi kekagetan itu tadi. Iya. Tiba-tiba gak boleh ngeband. Penyakit apa sih yang kok tiba-tiba ngelarang ngeband? Ini kita lagi podcast ada. Podcast kita. Gue kayak lah misalnya gak bisa omong, gue kayak tatang ngene iki lho. Ngupel. Dia sesi pertama waktu saya ajak ngobrol jadi narasumber. Begitu saya ajak ngobrol Anda berdua jadi berhala ya. Sebagai bentuk ekspresi Anda mewajarkan itu. Setelah mau demo waktu itu ya. Oh, sempat mau demo. Mau udah mulai ayo demo Mas ngene ayo iki kene gak iso menengahi iki ngene. Demo berapa orang? Cuma 8 orang kok mau demo. Itu masih tapi kebut boyband sebetulnya. Bukan demo. Girl band ya. Ya, terus habis itu aku sharing sama teman-teman. Oh, berarti mau menggerakkan massa pada saat itu? Enggak. Terus. Cuman omong-omong aja. Iki kene kudu turun deh ngene. Oh, gaya. Wes kudu turun deh. Parah nih polisi. Wah, ampun Pak minal aidin. Udah iki ngomong musisi ki sosokan demo. Ngambrut yang bendera sama itu. Oh, tinggi joli. Terus aku sharing sama teman-teman yang di Jakarta, yang di Surabaya, yang di Jogja. Sharing sama Ahok berarti. Jakarta kan ya? Iya. Piye kondisine kono? Iki cacape percuma ger. Iki gak iso dilawan iki. Iki karena susah untuk dilawan. Industri musik di Jakarta juga mati pada saat itu. Iya, mati semua kan. Setelah itu ger kamu harusnya bisa mengarahkan anak-anak untuk hal yang lebih baik. Aku pernah dikasih tahu sama Aan Raya waktu itu. Aan Raya pernah ngasih solusi kayak ngono. Maksudnya kowe timbang demo nggopo Adam Duwe itu juga bilang alah kira kowe demo kowe moro sing jaga polisine kuwi kanca-kancane wis juga pasti akan sungkan. Pasti akan sungkan ki lha opo ta wek melo-melo demo. Suaranya enggak kan bukan tuwek sih maksudnya
Wenom. Anda kalau blunder aja. Tua aja gitu. Terus aku mikir kan apa ya. Terus akhirnya tercetuslah itu. Ayo kene itu dulu itu ngamen online. Akhirnya apa namanya nggak jadi demo tapi perkumpulannya tetap ada. Akhirnya bertransformasi menjadi komunitas apa waktu itu? FMB, Forum Musisi Bojonegoro. Sudah tercetus ide untuk bikin donasi atau belum? Udah. Ya semenjak dikasih nasihat itu. Semenjak dikasih nasihat, terus aku ini nekuk anak-anak yang awalnya marah-marah itu nekuk. Wis gak usah marah-marah, gak usah marah-marah. Ayo kene melakukan hal yang lebih positif daripada kita marah-marah. Darah tinggi, stroke, bongko ya. Anda itu, Anda. Amplodipin. Jadi teman-teman nih Mas Geri hampir meninggal ya. Karena dia 2018 kalau nggak salah ya. Lanjut. Terus akhirnya kok ternyata sambutannya para teman-teman musisi ini baik Dam. Jadi Antusias lah ya. antusias. Jadi ayo kene delik-delikan ngamen online yuk. Kene buka rekening pada saat itu minta rekeningnya Mbak Ita Mrungil. Ya. Ngil, silai rekeningem yo. Engko dadi di flyernya dikasih Nomor rekeningnya Mbak nomor Brungil. nanti kita ngamen, kita cantumin nomor rekening. Siapa yang mau donasi monggo. Kalau mau ke venue-nya juga nggak apa-apa, kita nyediain saveran gitu. Setelah ngamen online berarti Anda di studio atau di kafe kalau ngamen online-nya itu? Pertama itu di Jawa Cafe. Oh iya, pertama kali kegiatan kan di Jawa, terus di live Instagram kan? Iya, di live Instagram. Udah gitu aja, nyemat nomor rekening yang mau siapa jedek nanti jadi live bareng-bareng teman-teman live bareng-bareng. Itu sore ya Tang waktu itu ya. Di IG-nya FMB sendiri atau salah satu anggotanya? Semuanya anggotanya itu live semua di sematno nomor rekening. Wah berarti anu loh, satu panggung tapi angle nang dindi loh. Oh iya. Jadi bener-bener serondo awur-awuran, tapi ternyata lah udah bisa 14 kali penyerahan kan berarti kan ya. Berarti keren dong. Iya. Berarti keren, selain FMB-nya yang keren, berarti donaturnya juga Iya, ada rasa peduli. Ternyata masih banyak orang-orang baik di luar sana sebenarnya. Entah cari uangnya dengan cara jahat nggak tahu ya. Serius. Oh ya serius. Ya. Jadi Karena kan gini sebenarnya aku juga tidak membenarkan mencari uang dengan cara jahat. Cuman kalau di keyakinan mayoritas dari kita adalah salah satu pembersihan daripada harta yang didapatkan dengan cara haram adalah dengan bersedekah. Iya, begitu. Jadi sebetulnya FMB ini bukan peduli, tapi membersihkan dosa-dosa dari penghasilan open BO, penghasilan jual narkotika. Banyak. Soalnya penonton beneran tuh gini. dan setelah perkembangannya Dam, yang awalnya musisi, yang awalnya pure musisi, akhirnya banyak dari kalangan-kalangan lain yang menjadi simpatisan. Contohnya Mbak Vika. Terima Sebagai kasih. MC ya, bukan kontraktor ya, MC ya. Sebut lagi ada. Iya. Mas Tata. Mas Tatang. Mas Tatang di FMB kan tadi sebagai keamanan. Mungkin di podcast ini Mas Tatang Bukan, sebenarnya di awal dia manusia tidak berguna. masih dia berguna ya. Mungkin Mas Tatang di podcast ini bisa jadi asbak, mungkin dia aja. Kasihan dia. Oke, bisa aku nanya ke Mas Tatang tunggu dulu ya. Aku ngobrol sama Mas Geri. Mumpung dia bisa serius. Ada aku tak juga serius. Terus lanjut. Minal aidin. Ya, terus pada perkembangannya ternyata banyak simpatisannya, banyak yang mendukung gerakan kita, banyak yang ingin digabung di grup WhatsApp. Termasuk Mas Wawan ya sebagai wakil bupati ya. Ya, itu juga. Itu Pak Wawan juga sempat gabung, sempat ikut penyerahan. Tik. Iya, jadi akhirnya FMB jadi forum terbuka, Dam. Jadi forum terbuka yang siapa saja bisa ikut. Jadi konteksnya sudah lebih ke ibadah. Yes. Konteksnya lebih ke ibadah ya. Bukan. Jadi ini musik itu hanya
bukan dijadikan hal yang utama. Niat baiknya, musik itu hanya media aja. Musik hanya media, tapi Jadi- untuk di FMB ini musik bukan untuk mencari uang untuk penghasilan, tapi mencari uang atau dana untuk saudara-saudara kita yang Membantu kita. Iya, membutuhkan ibadah jadi, ya. jadi jadi di FMB ini musik itu hanya media aja. Sebenarnya niatnya adalah kalau kamu mau jadi orang yang ingin membantu orang lain, ya tempatnya di sini. Kalau suka musik dengan cara musik gitu. Jadi musik itu hanya caranya saja. Hanya caranya. Bukan terus FMB, Mas, aku duduk musisi oleh mlebu gak? Aduh, ora, bukan gitu. Come on man ngono. Kemon. Iya, Berarti pelaku debus juga bisa masuk ya. jadi- Kira-kira tampil apa kalau pelaku debus? bahkan di FMB itu ada slogannya musik Tiljana. Oh, musik Tiljana. Mantap ya. Dan ke MC Rebita. Memang kita harus bersedekah untuk menuju jannah ngono kan. Karena kita tidak mungkin menuju surganya Tuhan Yang Maha Esa kalau kita semua pemabuk kan begitu. Oke. Kan kabarnya FMB nggak ada ketuanya ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ketua. jelaskan loh. Kan selalu yang selalu dislogankan kan FMB ini nggak ada ketuanya. Iya, FMB itu nggak ada ketuanya. Kita semua itu sama wakil ketua semua. Enggak, slogan Anda nggak begitu. Iya. FMB itu nggak ada ketuanya. Ya. Semuanya wakil ketua. Ketua umumnya Gusti Allah, Heeh. Gusti Yesus, Kurt Cobain, John Lennon, dan Gusti yang lainnya. Ya, kalau salah satu ketuanya adalah John Lennon, maka dari itu mungkin di penyerahan selanjutnya John Lennon ikut ke Ngasem ya. Ke Ngasem nggak apa-apa ya. John Lennon lo Ngasem lo. Coba ngerti lo. John Lennon ke Ngasem. Sama Kurt Cobain. Sama Kurt Cobain. Mau untung deh. Oke, ini selanjutnya adalah pertanyaan untuk kalian bertiga, Mas Tatang, Mbak Vika, dan juga Mas Gary. Kan ini sebuah perkumpulan yang niatnya adalah ibadah, gitu. Adakah niatan dari teman-teman ini mumpung forum musisi Bojonegoro ini adalah musisi dari berbagai genre dan berbagai circle. Ya. Karena hal itu tidak terjadi di kota-kota lain loh, yang dimana musisi itu atau di kesenian manapun selalu kubu-kubuan. Nah, itu. Nah, ini kan bersatu nih. Adakah keinginan mungkin Masih bayangan? ada circle yang belum masuk ini. Oh, waduh. Jadi masih ada circle yang masih belum kemon ya. Belum kemon. masih Flintstone dia, masih belum mau masuk di FMB mungkin hanya karena genre lah. Maksudnya musik kalau kamu mikirnya masih sedangkal genre itu kamu dangkal banget men. Padahal terbuka untuk semua genre kan FMB ini. Iyalah. Emang genre apa yang nggak mau gabung? Salah Anda sendiri. Kita nggak usah nyebut organisasinya, genrenya aja. Genrenya saja. Tayub. Iya, mantap ya. Saya itu kemon. Aduh, tegas susah loh ya. Tapi emang gitu loh sebenarnya yang perlu dijadikan pelajaran buat teman-teman musisi itu, kalau kamu pingin Bojonegoro musiknya maju berkembang kayak kota-kota besar, kamu harus bersatu men. Kamu nggak boleh terkotak-kotak. Nah. Kamu nggak boleh cuman lihat dari sudut pandang aku senenganku iki, aku gak respect dengan ini, aku senenganku ini, aku menganggap rendah aliran ini. Dan musik itu luas, musik itu bukan cuman aliran. Kalau kamu cuman genre ya, jadi kalau kamu cuman memandang musik itu dari sudut pandang genre, itu betapa hina dan rendahnya kamu sebenarnya. Kamu itu masih belum apa-apa. Kamu belum tahu musik itu seperti apa. Jadi mungkin bahasanya saya perhalus, ada pesan untuk teman-teman semuanya yang sekiranya belum mau bergabung dengan FMB karena urusan genre. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin merasa keberatan gabung FMB. Sebenarnya bukan urusan genre juga. Saling respect sebenarnya. Saling respect. Yang penting itu kita sesama musisi itu saling respect.
aku misalkan aku nggak suka dangdut ya, Ah. aku nonton dangdut, wah aku nggak suka, aku pergi, aku tepuk tangan dengan pergi dengan tepuk tangan. Jadi Dengan respect lah. iya, kamu boleh nggak suka tapi kamu harus tetap respect. Oh iya dong. Contoh podcast ini saya nggak suka Anda loh sebenarnya. Karena nggak pernah ngajak jadrukan, tapi kan tetap saya undang di sini ya toh. Iya. Ya, tapi apa pertanyaan saya ini emang lama banget emang sampai kapan? Subuh, Subuh itu kepotong kalian semua bercanda tadi sebetulnya. ini tuh bukan podcast begini. Apa? Wayang kulit. Itu malam suntuk. Jadi kalau teman-teman yang mungkin merasa apa namanya tidak mau bergabung dengan FMB karena berbagai alasan, kata mungkin gak respect sama anggota FMB, mungkin teman-teman bisa gabung aja ke FMB, bukan untuk teman-teman ini tapi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kan bisa aja, misalnya aku nggak suka Anda nih, tapi aku ikut bermusik di FMB murni untuk teman-teman kita yang membutuhkan kemanusiaan. Itu niatnya. Kalau gitu kan rasa-rasanya kita semua bisa bersatu lah. Nah, untuk kesatuan para musisi ini yang tidak terjadi di kota-kota lain. Nah, adakah dari Mas Atang, Mbak Vika dan Mas Gary untuk membuat sebuah konser yang besar terkait dengan kumpulnya para musisi ini? Silakan dijawab bertiga. Anda juga, Mbak Vika sama Mas Gary. Wik. Kalau saya nih Pengenmu gimana, Wik? pengen. Jelaskan, maksudnya pengennya tuh yang konsepnya gimana? Besar, datangin artis, Mas Tatang. Aduh masih. coba ditirukan. Terus. Jelasin. Mungkin dari Mas Atang ya. Ya, sebelum Rian masuk di masjid. Sebenarnya kamu kan? Gak serius ya. Jadi sebelum Rian masuk di Masif, Rian tuh rumahnya di Jombang ya. Di Jombang. Iya, Jombang. Dia mondok di Gontor. Enggak, tapi serius ya, Ger. Pengen suatu saat nanti mungkin ini masih sibuk, ada waktu di mana konser semua berkumpul jadi satu, membuat konser untuk menggalang dana. Dan kita bisa menggalang sebanyak mungkin untuk didonasikan yang orang membutuhkan langsung. Pengen. Amin. Kayak itu. Dan nanti pengennya ya ada sponsor yang lebih besar yang Ya kontraktormu kan sponsori. Ya apa ya? Acara skala besar, terus mungkin penggalangan dana ataupun mungkin bertiket juga bisa, terus mainnya niat semua gitu, pokoknya gak koyo ngamen biasanya lah. betul, maksudnya kayak gitu, udah konsep terbuka gitu, ya kan? Iya. Ya, pengen. Itu dibutuhkan kesulitan teman-teman yang lain. teman-teman antar musisi. Makanya sekarang kapan setelah berjalannya waktu di konser Amal 1, kalau konser Amal 1 kan masih kesannya masih acak-acakan tuh. Pokoknya ada alat, ayo sapa sing mau main ngejam, lainnya puter cari saweran gitu kan. Iya. Nah, terus mulai konser Amal 2, 3, 4 kok ngene terus ya. Udah mulai PPKM, udah mulai longgar. Udah berani terang-terangan, akhirnya tribut Sloroknet ya waktu di garasi dulu itu, terus sama Kos Plus Night. Nah, jadi khusus satu band yang main satu band terkonsep, biar lebih biar lebih kesannya tuh lebih ada konsepnya lah begitu. Ya, biar lebih rapi gitu aja kan. Mas Atang setuju dengan Mbak Vika tadi? Atau mungkin ada tambahan konsep tentang sebuah konser yang besar tadi? Oke. Iya, pokoknya Ya, benar. intinya kalau saya pribadi sih punya mimpi, istilahnya mumpung teman-teman Bojonegoro ini ada yang di ibu kota. Oh ya. Ada teman musisi yang dari Bojonegoro yang di ibu kota, mungkin mereka lebih kenal dengan musisi-musisi yang hit dan senior di sana. Iya bener. Saya punya mimpi suatu saat nanti kita bikin konser besar, panggung besar. Alhamdulillah kalau bisa mengundang salah satu dari mereka. Oh, keren ya. Karena banyak loh musisi Bojonegoro yang karirnya bisa ke ibu kota. Nah, kalau musisi Bojonegoro karirnya di sini-sini aja ya kayak kita ini. Karirnya mentok. Keren buat teman-teman di Jakarta. Belum selesai dia. Seperti yang Abang bilang, kalau kita di sini-sini aja, karir kita akan mentok. Makanya saya tidak melanjutkan dunia pekerjaan saya. TNT ini kan cuma ngomong apa? Sebenarnya saya tuh dipecat sama Deddy Mojo.
Dulu saya vokalisnya. Eh. Yo kak, aslinya gak soal nyanyi sih. Cuma waktu itu butuh vokal cowok. Saya nganggur aku. Dan jenis kelaminmu cowok. Iya. Terus dipetet apa jadi? Doni masuk. Kok coba sama? Aku tak cerita. Garis akustik dulu. Oh belum. Oh belum garis akustik. Jauh sebelum era garis akustik. Jadi itu mungkin masih dia tak kelasku sih, cuma dia apa itu? Saya tahu Gary serius Ki. Mungkin sebelum dia ngamen wedding mungkin saya ngamen duluan. Wis, iya. Dis. Saya Serius ini. Iya, sebenarnya Ngamen Bejo. Kita sama Dedi Mojo, Aryo, Mas Aryo. Debi. Oh, Devi. Wih. Debbie VPN. Dika Dreamworld sekarang di Jakarta juga. Mas Dika. Itu juga kayak. DNR. Oh iya, Dika DNR. Ya, Dika DNR sama Ama. Mas Ama Sama Dedi, sama Andok, sama saya, sama Devi. Ya. Ketika Doni masuk. Kok jadi sesi curhat? Aku kan membahas nanti ada pembahasan lain di musik. Anda jadi MC berapa kali kan? Enggak. Awal sih tuh aku Aku baru ceritanya dia tiba-tiba perjalanan ke sini mas curhat ini. Ya, ini aneh gue ngerti nih. Saya Oke. Berikan Mas Ata kesempatan ngomong. Aku kan 5 kali ini. Oh iya, ini nanti. patung itu perang mana? Kita ngomong tadi. Kata-kata aku kan juga ngomong gitu loh. Ya biar bermanfaat lah. Iya biar juga, bermanfaat. ya. Sebenarnya kan saya di sini tuh ya bermanfaat gitu. Aku golek manfaatnya tok ah sini. Ya intinya saya juga pernah merasakan jadi anak band lah waktu dulu sebenarnya. Karena ini sebenarnya omongnya si Adam ini bener ya. Kalau kita di sini-sini aja ya kita nggak berkembang. Makanya aku mundur. Memberi kesempatan Doni, Raka, DJ, Nuril, Merungil, Adam dan Saya salaman dulu. Ya saya memberikan kesempatan pada Raka. Itu kenapa sih nggak laku tuh? Ya Allah, junior. Raka bermusik kan 10 ponjol. Nuril pakai lagu. Saya 2005. Ya bukan profesional. Karena karir saya tenggelam sama Tatang. Gitaris ini Mas Aryo, Mas Dika, basisnya Mas sama Iku sebenarnya. Tenggelam sama dia sebenarnya. Kok terus kan diganti Tatang diganti Doni. Ya, iya. Tatang kena karmanya. Itulah dia. Jadi itulah tadi penutupan dari curhat Mas Tatang. Sebetulnya kita bahas FMB. Thank you untuk teman-teman FMB yang sudah datang. Teman-teman sekalian teman-teman. Semoga amal ibadah teman-teman bisa menjadi pahala dan bisa menjadi penebus dosa karena kan sebagian besar dari kalian pendosa kan. Karena memang kan FMB kan singkatannya bukan forum mabuk Bojonegoro atau mungkin forum musisi beralkohol kan begitu ya. Dan semoga teman-teman kita yang mendapatkan bantuan dari para donatur terbantukan hidupnya, dipermudah hidupnya. Semoga kan ada juga yang kita bantu dan sudah meninggalkan ada, semoga bisa tenang di alam sana. Ada, bentar lagi Anda. Kalau misalnya ada Mas Gary, saya tahu itu. Semoga tenang di alam sana dan semoga mereka yang sudah ada di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga bisa mengingat kita semua. Amin. Iki loh, mas-mas FMB, mbak-mbak FMB yang sudah bantu aku, semoga jalan kita ke surga lancar gitu tadi. Amin. Job weddingan lancar. Job weddingan lancar. Lancar kan job saya juga dong. Jadi jobnya apa sih? MC. Aja lah. Bangsat, saya mau kali dulunya. Jadi MC kadang nggak laku vokal. Itu Anda. Kasihan dia. Kasian banget ya. Itu lemah. Jadi nggak ganti job nggak sih? Nggak lamar job aku ya. Kok bisa itu jadwalku kepenuhan gitu. Sama budgetmu masih bisa dipotong. Ya, Chef. Dia itu murah. Diskon pol. Jadi kalau teman-teman ada event pernikahan atau event resmi atau non resmi, bisa dicari nama saya sebagai MC di promo 12 Shopee ya. Big sale. Ya wes, teman-teman FMB terima kasih banyak. Silakan beristirahat dan semoga jangan kapok ya main di podcast Jeng Ratu ya, jangan kapok ya. Tolong Gary kapok lah. Mbak Vika sama Mas Atang nih, tolong ada kapok
tolong. Gara-gara Anda, memori ini penuh semua. Mungkin banyak yang dipotong. Oke, thank you teman-teman. Mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata maupun salah-salah nada. Kami podcast Jeng Ratu undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.